Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala, NIM 210156. Saya berada di kelas RC2 semester 5, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Universitas Primagraha. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pertemuan 1-7 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin, SEMN. Baik, selanjutnya itu di sini terdapat 7 materi. Yang pertama, konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Kedua, analisis dan perencanaan pekerjaan. Ketiga, perencanaan SDM. Keempat, rekrutmen dan seleksi. Kelima, pengenalan penempatan dan pemberhentian. Keenam, pelatihan dan pengembangan SDM. Ketujuh, pengembangan karir. Baik, materi yang pertama yaitu konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia menjadi bidang kajian penting dalam organisasi karena permasalahan yang dihadapi organisasi bukan hanya persoalan bahan mentah, alat-alat kerja dan produksi, atau modal kerja saja, tetapi juga masalah tenaga kerja atau sumber daya manusia yang notabene adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Tujuan manajemen sumber daya manusia terdapat 4 tujuan. Yang pertama yaitu memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi seperti dibutuhkannya. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia, kontribusi, kemampuan dan kecakapan mereka. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang teliti, sistem kompensasi dan insentif yang tergantung pada kinerja. Yang bagian terakhir itu mengembangkan praktek manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan adalah stakeholder dalam organisasi yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Selanjutnya itu materi kedua, analisis dan perencanaan pekerjaan. Pada hakikatnya semua orang menduduki jabatan manajerial atau pejabat negara, sekalipun adalah sumber daya manusia juga. Berarti dalam suatu organisasi atau negara diperlukan keberadaan sekelompok orang-orang analisis pekerjaan yang bertugas melakukan analisis terhadap atau semua pekerjaan yang ada dan mendapatkan orang yang tepat pada suatu pekerjaan tertentu sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan pengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi, hal ini dapat menghindari hal-hal yang kurang menguntungkan bagi perusahaan. Dalam rangka memperoleh suatu analisis akurat, Departemen SDM bersandar pada organisasi dan karyawan yang diharapkan bisa menyediakan informasi sebagai berikut. Yang pertama, daftar pertanyaan analisis pekerjaan seluruhnya, skema organisasi dan departemen, informasi tentang perubahan dan perusahaan yang sudah memengaruhi posisi itu, dan klarifikasi memperjelas informasi yang disampaikan. Selanjutnya itu bagian 3, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan staf organisasi sebagai akibat dari adanya perubahan-perubahan organisasi dalam menghadapi suatu lingkungan bisnis yang dinamis dan kompleks. Menurut Monino de Premov 1996, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengkajian dan penelaahan kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan dan tersedia pada saat diperlukan. Dengan demikian, aktivitas utama perencanaan sumber daya manusia meliputi 3 hal. Yang pertama, penyelenggaraan analisis jabatan dan desain pekerjaan yang digunakan untuk menentukan persyaratan khusus dari jabatan individu di dalam organisasi. Bagian 2, memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan organisasi untuk mencapai tujuannya. Dan bagian ketiga, mengembangkan dan mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kedua kebutuhan di atas. Dan bagian keempat yaitu rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses mencari dan menarik kandidat yang potensi untuk mengisi posisi tertentu di sebuah perusahaan. Proses rekrutmen melibatkan sejumlah proses, mulai dari pengiklanan lowongan kerja hingga menerima aplikasi dari pelamar kerja. Dan selanjutnya seleksi adalah proses memilih kandidat yang paling cocok untuk mengisi posisi yang tersedia. Biasanya perusahaan melakukan seleksi berdasarkan penilaian keterampilan, pengalaman, kualifikasi, pengecekan referensi, dan tes kepribadian kandidat melalui psikotes. Tujuan dari kegiatan rekrutmen adalah untuk menarik sebanyak mungkin kandidat yang berkualifikasi untuk mengisi posisi yang dibutuhkan.
Bagian kelima yaitu pengenalan, penempatan, dan pemberhentian. Pengertian pengenalan, program pengenalan atau orientasi adalah kegiatan bagi karyawan baru dengan tujuan untuk mengenalkan lingkungan kerja, baik itu informasi mengenai perusahaan dan rekan atau kelompok kerja serta tugas-tugas apa yang akan mereka kerjakan. Kedua, pengertian penempatan. Matt and Jackson 2006 mengemukakan bahwa tujuan seleksi adalah penempatan atau placement atau menempatkan seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Yang terpenting, penempatan sumber daya manusia harus dilihat sebagai proses pencocokan. Seberapa baik seorang karyawan cocok dengan pekerjaan akan mempengaruhi jumlah dan kualitas kerja karyawan. Pemberhentian adalah tidak diperlukannya lagi jasa seorang karyawan dalam hubungan kerja perusahaan sehingga mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. Menjelaskan bahwa pemberhentian termination adalah hukuman terberat yang harus diberikan organisasi kepada karyawan. Tujuan pengenalan yaitu memberikan rasa bangga menjadi anggota perusahaan yang berkualitas. Kedua, menciptakan kesadaran akan lingkup bisnis perusahaan yang pengaruhnya terhadap perusahaan lainnya. Ketiga, memberikan penekanan bahwa keuntungan kompetitif didasarkan pada fokus pelanggan dan pelayanan. Keempat, mengurangi kekhawatiran berkaitan dengan pekerjaan baru. Kelima, membantu menjelaskan pengembangan kontribusi dari anggota tim. Keenam, menjelaskan standar mutu yang menjadi ukuran kinerja. Keenam, membangun dan yang ketujuh, membangun tanggung jawab bagi pertumbuhan dan pengembangan pribadi yang dibagi antar karyawan dan manajemen. Selanjutnya itu materinya pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam hal menghadapi tantangan kemajuan teknologi yang cepat dan persaingan secara global. Dengan segala upaya, pelatihan dan pengembangan karyawan dipersiapkan untuk dapat meningkatkan kemampuan dan tentuan peningkatan kinerjanya di tujuan akhir. Tujuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ada 6 bagian, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kuantitas output, kedua untuk meningkatkan kualitas output, ketiga untuk menurunkan biaya limbah dan perawatan, keempat untuk menurunkan jumlah dan biaya terjadinya kecelakaan, 5 untuk menurunkan turnover, ketidakhadiran kerja serta meningkatkan keputusan kerja, 6 untuk mencegah timbulnya antipasti karyawan. Selanjutnya itu pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan salah satu subfungsi daripada ruang lingkup utama MSDM, yaitu pengembangan tenaga kerja human dalam di mana selain dari pengembangan karir juga terdapat subfungsi lain, yaitu pelatihan dan pengembangan. Sebelum membahas lebih jauh tentang pengembangan karir, perlu diketahui terlebih dahulu arti dari karir. Karir adalah suatu rangkaian atau sikap dan perilaku yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan dari pengalaman sepanjang kehidupan. Pengembangan karir adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan pekerja dalam menangani berbagai macam masalah dalam pekerjaan atau tugas mereka. Tujuan pengembangan karir. Tujuan utama dalam pengembangan karir adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan agar lebih efektif dan efisien dan memberikan hasil yang memuaskan dalam mencapai tujuan yang diharapkan organisasi. Tujuan lain dari pengembangan karir yaitu untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di organisasi saat ini dan di masa yang akan datang. Karena itu, usaha pembentukan sistem pengembangan karir yang dirancang secara baik akan dapat membantu karyawan dan menentukan kebutuhan karir mereka sendiri dan menyesuaikan antara kebutuhan karyawan dan kebutuhan organisasi. Cukup sekian dari saya, materi tersebut cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.